Halo, selamat malam semua. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bukalapak atas undangannya, kita bisa sharing tentang coworking space. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu. Kita coba sharing bersama ya malam hari ini. In case you've been under a rock and missed this video, you should go watch it now to catch up to the rest of us. The co-working industry has more than quadrupled in the last 5 years, and just last year, over $1 billion was invested in the co-working industry. With over 10,000 co-working spaces spread across the globe and growing every day, co-working is now a true global trend. Juicy, the largest co-working conference series in the world, has grown over 1,000% in the past year. To say the co-working movement has experienced explosive growth would be an understatement. With so many new co-working spaces, of course there are going to be some great ones and not so great ones too. What makes a great co-working space for you is one that can help you chase your passion. You should get to be yourself at work, just as your co-working space should be authentic to its unique culture too. It should be agile enough to support all the ways you need to work and interact as much or as little with your fellow coworkers as you'd like. It should have a place for you to share ideas or go heads down, just as it should have a place for you to sit, stand, lounge, or even walk as you work. Bring who you are to the space, and the community will rise up to meet you. Co-working is redefining the future of work. Want to know why? Co-working is so much more than just a place to work. It's a better way to live your life. In a recent survey by Juicy and Emergent Research, we found out that people working out of co-working spaces report 84% are more engaged and motivated. 80% turn to other members for help or guidance. 82% expanded their professional networks. 83% felt less lonely. But most importantly, 89% are happier. Co-working makes you happy. Why? Because you get your work done faster. You get to be around amazing people. And now you can spend your time doing the really important things, like playing with your dog, picking up the kids, or kissing the one you love. Now go find a co-working space in your town and experience happiness. This is a gift from Turnstone, Van City, Juicy, and Emergent Research. Please share the love and feel free to post. It's a gift. Yes. Jadi kita kerja di coworking space tuh bikin happy. Jadi nggak ada yang namanya orang sedih, nggak ada yang orang galau. Semua di coworking space bahagia. Kenapa? Karena kita lihat bahwa sebenarnya di Jakarta sendiri itu sudah mulai banyak coworking space, dan budaya yang ada di Indonesia, kita bangun tidur udah ngelihat ke gadget. Mau ke toilet pun ke gadget. Apalagi mau tidur kita lihat status di Twitter. Sekarang lagi rame anak Twitter ya, sobat miskin. Kalau kita lihat sekarang emang zamannya digital banget. Semua orang bisa bekerja dimanapun. Di rumah, di coffee shop, di kantor. Tapi yang membedakan kita dengan tempat-tempat lain itu adalah sebenarnya fleksibilitas dari cara kerja kita. Nah, kalau misalnya tadi Mas Didi udah bilang masalah passion, masalah karir, mungkin buat teman-teman yang udah daftar kerja berkali-kali atau berpuluh kali dan gagal, sudah saatnya kita mulai coba untuk entrepreneur atau mulai coba untuk kerja sendiri. Nah, alternatif untuk tempat kerja itu bisa di coworking space. Sebenarnya coworking space bukan hanya tempat buat kerja, tapi bisa cari jodoh juga. Kenapa? Jujur di sana kita saling ngobrol, kita saling berbagi, kita saling curhat. It's like a home for everyone. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke coworking space, besok main-mainlah ke tempat kita. Karena siapa tahu kita bisa dapat jodoh, ya nggak sih? Nah, sebenarnya apa yang membedakan coworking space dengan office-office konvensional atau coffee shop atau ruko atau service office lainnya? Kita bisa menemukan suasana yang nyaman sebenarnya, karena kalau kita lihat tren office sekarang, jadi teman-teman masuk sini juga udah mulai disambut dengan interior yang colorful. Kantor Bukalapak, kantor Google atau kantor startup lainnya udah mulai menyuguhkan bagaimana interior itu bisa sangat
ergonomi, bisa sangat anak muda banget. Nah kita di coworking space juga menyediakan interior yang nyaman, yang colorful, yang aman juga buat kita bekerja. Karena kita yakin bahwa dengan interior yang bagus, suasana yang nyaman pun kita bisa lebih encer lah otaknya. Mungkin selama ini kita stuck banget di kantor, kita stuck di coffee shop, atau kadang kita kerja di rumah sebagai freelancer, dikit-dikit orang tua kita nyuruh, dikit-dikit adik kecil nangis. Nah ini bisa jadi pilihan sebenarnya. Ini salah satu situasi coworking space yang ada di CocoWork. Di sebelah kiri itu ada di BSD, di BRIS. Sebelah kanan ada di daerah Menteng. Nah sebenarnya ada beberapa macam sih coworking space, ini agak sedikit bercerita juga buat sharing. Jadi banyak sekali coworking space saat ini itu disamakan dengan service office, padahal itu berbeda. Coworking space bisa bermula dari university, karena sekarang di kampus pun ada coworking space. Kemudian ada yang dibuat oleh government, seperti Dilo yang dimiliki oleh Telkom. Terus ada juga yang emang sebagai pelengkap di gedung itu sendiri, di office building. Nah, pengguna coworking space untuk saat ini rata-rata emang kebanyakan generasi milenial, yang mana yang ada di dalamnya juga anak-anak muda. That's why kita berkomitmen untuk saling berkembang bareng bersama community, kita sama-sama buat belajar, buat sharing. Jadi nggak ada yang namanya baper kalau dibilang tadi. Jadi sama-sama nggak ngerti, sama-sama belajar. Awal mula gue tahu tentang coworking space tahun 2014 juga, ini namanya makhluk apaan. Akhirnya gue mulai mendalami, mulai belajar, keliling ke setiap coworking space yang ada di Jawa pada awalnya buat tanya, karena it's not only business, tapi sebenarnya yang ada di dalam coworking space itu yang diutamakan adalah humanity-nya. Jadi bagaimana kita bisa saling ngobrol, bisa saling berbagi sama sesama manusia. Nah, CocoWork sendiri sekarang alhamdulillah ada 21 lokasi yang ada di Jakarta dan juga di Medan. Kita mulai dari coworking, ada team desk, ada private office, kita semua bisa saling melengkapin karena kita pengen menjadi sebuah platform yang community dan kolaboratif untuk memajukan Indonesia. Nah sebenarnya ketika kita memulai sebuah bisnis, ketika kita mulai menanamkan diri kita untuk menjadi seorang entrepreneur, pasti ada beberapa hal yang susah. Mau ngurusin legalnya kita nggak tahu, kita mau ketemu investor mungkin kita juga nggak ngerti, mau kontak siapa, mau telepon siapa. Terus kemudian kita mau sewa office yang ada di area Sudirman mungkin atau Tamrin, kita mau renov, kita mengalami banyak sekali yang namanya hambatan. Nah di coworking space sendiri itu kita bisa capai. Kenapa? Karena kita semuanya sharing gitu. Di situ kita bakal dibantu untuk caranya gimana sih bikin PT, gimana sih caranya kita cari investor, terus semuanya udah terfasilitasi dengan baik. Nah sekarang kita ada 21 lokasi, tahun ini bakal ada 30, jadi siap-siap mungkin di dekat rumah kita, dekat rumah teman-teman bakal ada, jadi bisa lebih banyak lagi. Sebenarnya kita saat ini sangat mencintai yang namanya community. Why? Kenapa? Karena kita nggak bisa berkembang tanpa komunitas itu sendiri. Mulai komunitas art, crafting, startup, bisnis, fashion, kita semua ada. Dan memang awal mula startup sendiri di Jakarta itu bermula dari beberapa komunitas pecinta IT yang ada di Bandung. 2010 ada Hackerspace, terus kemudian 2012 ada Koma, salah satu sesepuh Koma tadi juga ada Mas Didi, terus Mas Yoris. Tapi Koma memberikan contoh bahwa pada tahun 2012 sampai 2013 Koma tutup. One of Feller's success story yang bisa diambil coworking space lain, yang sekarang di Indonesia itu ada 200 space, dari Aceh sampai Papua. Kabar terakhir bulan lalu udah buka di Papua. Sebenarnya coworking space pada mulanya belum bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena pada zaman dulu 6-7 tahun yang lalu orang masih belum bisa berkolaborasi. Jadi orang masih nyimpen idenya masing-masing. Tapi sekarang
kita punya ide, kita punya mental, kita punya semangat, tapi kalau misalnya kita eksekusinya nggak ada, it's a bullshit gitu loh. Jadi sekarang era di mana orang berlomba-lomba gimana bisa mengeksekut idenya dengan bagus gitu. Dan di coworking space itu mungkin bisa terjadi karena jangan salah, misalnya kita seorang fotografer ke coworking space ketemu dengan siapa ya? Tim IT misalnya UI UX designer, kita bisa bikin project lucu-lucuan atau bisa bikin project yang saling nguntungin. Misalnya fotografer pengen bikin website atau bikin podcast, itu bisa dibantu bikin apps-nya seperti itu. Nah, di coworking space kita nggak akan pernah jalan kalau misalnya kita nggak ada partnership. Ini buat teman-teman semua yang ada di sini, mungkin bisa cek kontak-kontak yang dulu, kontak-kontak alumni kuliah atau alumni SD, SMP. Di situ kita bisa banyak banget yang nemuin namanya, atau sekarang udah ada LinkedIn ya. Jadi di LinkedIn banyak banget yang mencantumkan kerja di mana. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil saat ini kita udah bekerja sama dengan beberapa kategori, beberapa entity dari teknologi, ekosistem, community, produk, Indonesian Lending Platform, dan properti. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dari banyaknya partner yang kita miliki, kita bisa tahu bahwa gue akan ke arah mana bisnis gue gitu. Dan gue akan fokus kemana gitu. Misalnya kita tahu bakal banyak di industri yang berkaitan dengan pemerintah. Kita pengen menyelesaikan masalah Jakarta misalnya. Kita pengen Jakarta bebas banjir. Kita bisa coba ke Jakarta Smart City. Jadi buat teman-teman di sini kita juga pengen Jakarta bebas dari banjir. Dan untuk itu sebagai anak-anak muda yang ingin memecahkan masalah, itu bisa bikin startup, bisa mulai untuk mencoba menggali lagi sebenarnya apa sih yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita berikan impact terhadap kota Jakarta. Jadi coworking space is a people business, it's different. Bisa jadi sebuah gabungan antara hotel, service office, gym, karena di situ semuanya saling ngumpul dan memang kita banyak banget pengalaman-pengalaman unik dari coworking space. Bahkan awal mula gua mulai tahun 2015 mulai ngedesain, mulai membuat coworking space di Surabaya, pada akhirnya yang membawa gua bisa balik ke Jakarta lagi gitu dan bisa ada di sini. Jadi buat kalian semua, please banget ketika kalian udah mulai merasa stuck dengan kerjaan kalian udah apply ke berbagai banyak perusahaan, coba discover lagi bahwa gue bisa. Dan kalau lo misalnya udah mulai underestimate tentang diri lo sendiri, datanglah ke coworking space. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.